I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wadi'ah dan landasan hukum wadi'ah. Yang pertama, pengertian wadi'ah. Pengertian wadi'ah secara etimologi. Menurut Muhammad Syafi'i, wadi'ah berasal dari kata al-wadi'ah yang berarti titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadi'ah bermakna amanah. Wadi'ah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadi'ah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran. Yang kedua, pengertian wadi'ah secara terminologi. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, yang mengartikan bahwa wadi'ah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Contohnya seperti ada seseorang menitipkan sesuatu pada seseorang dan si penerima titipan menjawab iya atau mengangguk atau dengan diam yang berarti setuju, maka akad tersebut sah hukumnya. Mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas maupun isyarat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanabilah mengartikan wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Yang ketiga, pengertian wadi'ah secara istilah. Yang pertama, menurut Ikhwan Abidin Basri, adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak atau menurut kebiasaan. Atau ada juga yang mengartikan wadi'ah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Yang kedua, menurut Ensiklopedia Hukum Islam, wadi'ah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Yang ketiga, wadi'ah menurut Bank Indonesia adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan pada barang titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka si penerima titipan tidak wajib menggantinya. Tapi apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya. Yang dimaksud dengan barang di sini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang lain yang berharga di sisi Islam. Dengan demikian, akad wadi'ah ini mengandung unsur amanah atau kepercayaan. Dengan demikian, prinsip dasar wadi'ah adalah amanah, bukan damanah. Wadi'ah pada dasarnya akad tabaruk, tolong-menolong, bukan akad bijari. Selanjutnya, landasan hukum wadi'ah. Yang pertama, menurut Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat atau titipan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat atau utangnya dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang kedua, menurut Al-Hadis. Yang pertama, menurut hadis riwayat Abu Daud, di mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah atau tunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati. Yang kedua, hadis riwayat Tabrani, di mana Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tidak bersuci. Selanjutnya ada rukun wadi'ah, di mana dalam melakukan kegiatan wadi'ah, salah satunya harus memenuhi rukun wadi'ah.
Berikut pemaparan dari rukun wadiah. Terdapat beberapa pendapat para imam mazhab mengenai rukun wadiah. Yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah, rukun wadiah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Yang lain tidak termasuk dalam rukun, tetapi termasuk dalam syarat. Ijab dianggap sah jika ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas ataupun dengan perkataan yang samaran. Berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa. Dalam mazhab Hanafiyah ini, balik dan telah berakal tidak dijadikan syarat bagi orang yang berakad. Jadi anak kecil yang diizinkan walinya boleh melakukan akad wadiah. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'iyah, rukun wadiah ada 3, yaitu 1. Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syarak. 2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah balik, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil. 3. Pernyataan serah terima disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Selanjutnya yaitu pengertian wadiah. Yang pertama, akad wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Jadi maksudnya setiap akad perjanjian ataupun setiap akad antara si orang yang akan meminta tolong ataupun orang yang menerima tolong itu harus penuh dengan kesadaran. Jadi kedua belah pihak harus sadar dan saling terima apabila terjadi akad wadiah. Yang kedua yaitu bersifat amanah bukan damam. Maksud amanah di sini artinya bahwa si orang yang dimintai tolong itu harus memiliki sifat amanah. Dalam artian ya orang yang dititipi barang, suatu barang entah ataupun itu harus siap menjaga barang itu. Kemudian yang ketiga adalah akad bersifat tolong menolong. Apabila wadi tidak mau maka tidak memiliki hak untuk menjaga barang. Nah, pada poin yang ketiga ini termasuk serangkaian dari akad wadiah. Jadi ketika ada akad itu harus masing-masing orang yang berakad harus sifatnya tolong menolong. Apabila ada biaya sewa dan apabila ada tanggung jawab untuk menanggung apabila ada kerusakan, itu namanya sudah damam. Jadi sifat dari akad wadiah itu yang sifatnya tolong menolong artinya sukarela. Jadi ketika orang yang minta tolong dan orang yang menerima tolong mau, maka disitulah terjadi sebuah akad ataupun terjadi sebuah wadiah. Dan harus si penerima barang harus menjaga barang tersebut sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian yang keempat, apabila terdapat biaya sewa maka akad berubah menjadi akad sewa. Nah ini ketika akadnya terjadi di awal, terjadi perjanjian, misalkan si orang yang meminta tolong kemudian orang yang mau menerima tolong persyaratannya harus seperti sewa, maka akadnya sudah bukan akad wadiah, bukan tolong menolong lagi, tapi sudah berganti dengan menjadi akad sewa. Jadi ada biaya ataupun tanggungan yang harus dibayarkan kepada orang yang menjaga barang tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis wadiah. Secara umum terdapat 2 jenis wadiah, yaitu yang pertama wadiah yad al-amanah dan yang kedua wadiah yad ad-domanah. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu. Apa sih wadiah yad al-amanah? Nah, wadiah yad al-amanah merupakan bentuk penitipan murni
di mana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut, dan untuk pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Jadi hanya dititipi saja. Bila ada uang atau barang yang rusak, maka pihak bank atau yang dititipi tidak bertanggung jawab. Barang hilang atau rusak menjadi tanggung jawab pemilik. Nah, wadiah yad al-amanah memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan sedikitpun. Selanjutnya, yang kedua, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Yang ketiga, sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Nah, apabila penitip barang menitipkan barang, maka sebagai kompensasi itu menjadi tanggung jawab dari yang menitipkan barang atau yang mempunyai barang. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah mengingat bahwa barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box. Nah, karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasanya disebut wadiah yad al-amanah. Nah, dengan skema seperti pada gambar, yaitu nasabah menitipkan barang kepada bank misalnya. Nah, kemudian bank membebankan biaya kepada nasabah karena di sini adalah bentuk penitipan murni. Jenis wadiah yang selanjutnya adalah wadiah yad ad-domanah. Nah, dari prinsip yad al-amanah atau tangan amanah yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, kemudian berkembang prinsip menjadi yad ad-domanah. Nah, apa sih yad ad-domanah itu? Yad ad-domanah adalah akad penitipan uang, di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tetapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya. Nah, ini berarti bahwa dari pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu. Dengan catatan, pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Nah, jadi pihak penyimpan diperbolehkan menggunakan barang atau aset asal dengan persetujuan atau akad yang jelas terlebih dahulu. Nah, hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif atau aset tidak didiamkan saja. Nah, dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan yang lain dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif, yaitu untuk mencari keuntungan. Akan tetapi, keuntungan dari pengelolaan uang tersebut sepenuhnya menjadi milik bank. Nasabah tidak punya hak atas keuntungan pengelolaan dananya itu. Namun umumnya pihak bank akan memberikan bonus ke nasabahnya secara sukarela. Nah, wadiah jenis ini memiliki beberapa karakteristik. Nah, karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, harta dan barang yang dititipkan tidak boleh dan dapat maksudnya harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Yang kedua, karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat.
Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil atau manfaat kepada si penitip. Nah, karakteristik selanjutnya produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan. Nah, bisa kita lihat pada skema akad wadiah yad ad-domanah. Nah, jadi pada sistem wadiah yad ad-domanah penitip yang dititipi diperbolehkan mempergunakan aset atau barang yang dititipkan asal dengan akad atau perjanjian tertentu dan tentunya harus disetujui oleh yang menitipkan barang. Oke, materi selanjutnya adalah batasan-batasan dalam menjaga wadiah atau barang titipan. Standar batasan dalam menjaga wadiah atau barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya. Dan sebelum akad dilaksanakan, batasan-batasan ini harus dijelaskan. Batasan-batasan wadiah itu ada dua. Yang pertama adalah wadiah biwar al-ajr atau wadiah tanpa jasa. Wadiah tanpa jasa ini maksudnya wadi atau orang yang dititipi tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya. Dan wadi atau orang yang dititipi menjaga barang titipan seperti menjaga barangnya sendiri. Yang kedua adalah al-wadi bil ain. Al-wadi bil ain ini maksudnya wadiah dengan jasa. Wadiah dengan jasa maksudnya wadi atau orang yang dititipi menjaga barang titipan sesuai dengan kesepakatan saja. Dalam bab menjaga barang titipan atau al-wadiah sering terjadi kelalaian atau taglis yang dilakukan oleh pihak yang menitipi barang dan pihak yang dititipi barang. Ini biasanya terjadi wadi atau orang yang dititipi menjaga barang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh yang menitipkan barang. Ini biasanya terjadi dalam al-wadi'ah bil ain. Maka wadi atau orang yang dititipi barang wajib mengganti dan bertanggung jawab sesuai dengan jenis dan nilainya. Kelalaian-kelalaian dalam menjaga barang titipan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ta'adi, yang artinya segala perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan bentuk penitipan barang. Yang kedua, taghsyir. Taghsyir adalah kelalaian atau kesalahan yang menerima titipan atau menggunakan barang titipan tidak sesuai dengan akad. Contohnya, menggadaikan barang titipan, meminjamkan barang titipan, dan menghilangkan dengan sengaja. Keuntungan dalam wadiah. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan keuntungan atau laba, yaitu yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak disyaratkan di awal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi. Yang ketiga, sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiyah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Maliki, keuntungan tersebut harus diserahkan ke Baitul Mal atau kas negara. Jaminan dalam wadiah. Jaminan dalam wadiah disebabkan oleh beberapa hal, di mana hal-hal yang menyebabkan tersebut berbeda-beda tergantung dengan mazhab yang dipilih. Adapun sebab-sebab adanya jaminan wadiah yaitu ada tiga. Yang pertama, menurut Malikiyah, lalu menurut Syafi'iyah, dan menurut Hanabilah. Yang pertama, menurut Malikiyah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah sebagai berikut, yaitu menitipkan barang pada selain penerima titipan atau wadi tanpa ada uzur, sehingga ketika minta dikembalikan, wadiah susah hilang. Lalu, pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah ke rumah. Selanjutnya,
mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan. Dan yang keempat, pemanfaatan wadiah. Yang kelima, meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak. Yang terakhir, menyalahi cara pemeliharaan. Lalu, menurut Syafi'iyah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah sebagai berikut. Pertama, meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin. Yang kedua, meletakkan pada tempat yang tidak aman. Yang ketiga, memindahkan ke tempat yang tidak aman. Yang keempat, melalaikan kewajiban menjaganya. Yang kelima, berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak. Dan yang terakhir, memanfaatkan wadiah. Lalu menurut Hanabilah, sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menitipkan pada orang lain tanpa uzur. Yang kedua, melalaikan pemeliharaan. Yang ketiga, menyalahi cara pemeliharaan seperti yang telah disepakati. Yang keempat, mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak dapat dibedakan. Dan yang terakhir, pemanfaatan wadiah. Berikut tadi merupakan sebab-sebab adanya jaminan wadiah. Hukum menerima barang wadiah. Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Sedangkan menurut Ar-Rafi'i, orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaannya. Sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya menerima wadiah, yaitu jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, ada 5 jenis hukum yang akan muncul saat terjadinya penerimaan barang wadiah, yaitu sunnah, makruh, wajib, haram, dan mubah. Yang pertama yaitu sunnah. Dihukumkan sebagai sunnah karena wadiah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama insan yang disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Dari alasan di atas, wadiah atau barang titipan adalah amanah dan disunahkan menerimanya bagi orang yang bisa memenuhi kewajiban terhadap titipan tersebut, yaitu untuk memelihara dan mengembalikan titipan apabila pemiliknya meminta kembali barangnya. Akan tetapi, hukum sunnah tersebut akan berubah menjadi wajib, terutama dalam hal-hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, misalnya banjir, kebakaran, perampokan, kecelakaan lalu lintas, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diduga sebelumnya. Yang kedua, makruh. Dihukumkan sebagai makruh yaitu dalam hal si penerima titipan mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya. Akan tetapi disangsi dengan adanya barang titipan itu dalam penjagaannya akan mengakibatkan dia tidak berlaku amanah atau berkhianat. Yang ketiga, wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Yang keempat, haram. Dihukumkan menjadi haram apabila orang yang menerima barang titipan tidak mampu memeliharanya. Sebagian ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya menerima barang titipan jika pemilik barang itu tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Ulama tersebut juga berpendapat bahwa orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharaannya, sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan barang seperti tempat tinggal atau biaya menjadi tanggungan pemiliknya. Sedangkan dalam menanggung resiko barang titipan, orang yang menerimanya tidak wajib menanggungnya kecuali karena kelengahan. Yang kelima, mubah. Terjadi bila menerima titipan barang bisa berhukum mubah atau
boleh bagi orang yang memiliki kekhawatiran akan ketidakmampuannya dan takut berkhianat, lalu dia memberitahu ke orang yang akan menitipkan akan hal tersebut. Akan tetapi, orang yang menitipkan tetap merasa yakin dan percaya bahwa orang tersebut layak dititipi, maka hukumnya mubah.